Oke warga sipil sekalian, kali ini kita akan berbicara terkait kebijakan Pak Deddy Mulyadi tentang konsep pendidikan Pancawaluya yang nantinya akan kita sambungkan atau akan kita korelasikan dengan konsep pendidikannya dari John Dewey gitu. Nah, baik awal-awal munculnya kebijakan terkait konsep pendidikan Pancawaluya ini bermula dari analisisnya Kang Deddy Mulyadi yang dimana masyarakat terkhususnya masyarakat Jawa Barat dengan usia anak sampai dewasa itu mengalami degradasi gitu, baik itu degradasi moral, karakter, sosial, ekonomi gitu, mengalami degradasi setelah munculnya perkembangan zaman modernitas gitu, teknologi, perkembangan teknologi. Nah, hal ini menjadikan eh, anak sampai usia dewasa ini sendiri mengalami degradasi yang tadi gitu, menyebabkan kemalasan di mana-mana. Bahkan data menyampaikan banyak sekali anak-anak usia dini sampai dewasa itu enggan bersekolah gitu karena malas gitu. Nah, selain itu, ketika ia pun bersekolah anak itu gitu, banyak sekali kasus-kasus di mana seperti adanya kekerasan, narkotika, merokok, dan lain sebagainya itu muncul gitu dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini menyebabkan analisisnya Kang Deddy Mulyadi bahwa harus adanya pembaharuan dalam konsep pendidikan gitu. Maka Kang Deddy Mulyadi di situ mengeluarkan kebijakan baru terkait konsep pendidikan Pancawaluya yang dimana di dalamnya itu terdapat 5 aspek atau 5 poin. Yang pertama ada cager dari segi fisik dan rohani gitu kan, bager yang artinya baik dan tanggung jawab gitu, berintegritas. Yang ketiga benar, jujur gitu kan. Yang keempat pintar dari segi intelektual, spiritual gitu kan. Dan yang kelima singer, cekatan gitu. Nah, dengan kelima konsep ini atau dengan kelima nilai ini yang ada dalam konsep Pancawaluya, eh, Kang Deddy Mulyadi berharap masyarakat Jawa Barat ini bisa menjadi atau bisa tumbuh, bisa maju menuju kepada gerbang Waluya gitu. Gerbang kesejahteraan gitu kan bersama. Nah, di sisi lain kita korelasikan dengan konsep pendidikan dari John Dewey gitu, di mana kita tahu gitu kan John Dewey ini memiliki konsep pendidikan yang eh, sumbernya itu dari sisi pragmatisme gitu, di mana ilmu pengetahuan itu tidak disebut benar-benar ilmu pengetahuan apabila pengetahuan itu tidak memiliki dampak secara konkret gitu. Dampak kegunaan, dampak praktis, pemanfaatan praktis secara konkret gitu. Maka John Dewey ini seakan-akan bahwa ilmu pengetahuan itu harus ditanyakan gitu, apa gunanya ini gitu kan, apa manfaatnya gitu. Nah, di sini korelasi dari konsep Pancawaluya dan pragmatisme John Dewey gitu kan, di mana Kang Deddy Mulyadi berharap gitu dengan konsep Pancawaluya ini, pendidikan Pancawaluya ini, masyarakat Jawa Barat di sisi mereka harus cager, bager, bener, pinter, dan singer gitu kan. Masyarakat Jawa Barat juga setidaknya harus gitu, harus tahu asal usul nenek moyangnya itu seperti apa gitu. Nah, warisan nenek moyang, budaya itu harus dikembangkan supaya apa? Kata Kang Deddy Mulyadi itu kan da- dalam perkataannya ulah jati kasilih kujunti cina gitu kan. Jadi jangan sampai eh, pribumi itu kalah gitu dengan orang pendatang gitu. Artinya apa? Bukan dalam artian orang secara fisik saja gitu, tapi secara karakter pun di situ masuk gitu. Jangan sampai karakter-karakter
orang Jawa Barat yang seringkali disebut dengan suku Sunda itu kalah dengan karakter-karakter yang memang muncul gitu belakangan karena adanya modernitas, baik itu dari luar negara, gitu kan, luar suku. Maka di sini Kang Deddy Mulyadi bukan dalam artian apa ya namanya tuh. Ada dua hal penting gitu yang Kang Deddy Mulyadi ini tuh telisik gitu. Yang pertama, degradasi moral itu karakter yang harus diperbaiki gitu. Kesundaannya itu harus melekat gitu pada masyarakat-masyarakat suku Sunda gitu. Yang keduanya, masyarakat suku Sunda juga harus berintegritas, baik, sopan, cager, bager, bener, pinter, dan singer itu tadi gitu kan. Artinya intelektualnya ada dan yang apa namanya kita melestarikan budaya lokalnya juga ada gitu. Nah, mungkin itu ya Baraya gitu kan dari korelasinya konsep Pancawaluya dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan konsep pragmatisme pendidikan John Dewey gitu kan. Nah, dari saya cukup sekian. Bye bye.